Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, we are from Group 4. Here, we will explain about the penggunaan dari NCBI. Sebelumnya, kita tinjau sedikit dulu apa sih itu NCBI. Jadi, NCBI ini adalah kepanjangan dari National Center for Biotechnology Information. NCBI merupakan bagian dari States National Library of Medicine, di mana di dalamnya termuat informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan ilmu biologi molekuler. NCBI ini juga bisa kita sebutkan sebagai sebuah bank data di mana di dalamnya termuat data-data terkait dengan DNA, kemudian protein, kemudian lagi eh, zat-zat aktif lainnya, serta didukung dengan sumber-sumber literatur-literatur khusus, yang di mana di sini bisa bisa dijadikan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian. Dalam NCBI ini kita bisa melihat ada banyak sekali fitur. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan informasi terkait penggunaan NCBI. Di sini kami akan melihat bagaimana data-data dari gen SNCA. Gen SNCA ini merupakan gen yang mengkodekan protein alpha sinukleid, di mana fungsi dari protein alpha sinukleid ini adalah dia menjaga atau memastikan adanya pasokan yang cukup uh, pada vesikel sinaptik yang cukup di terminal presinaptik. Langsung saja di sini kita akan lihat gen SNCA. Sebelumnya di sini kita ubah dulu fiturnya ke gen. Kita lihat SNCA. Nah, di sini kita bisa melihat gen SNCA. Dari hasil yang kita temukan, kita bisa melihat di sini ada 1973 data yang berkaitan dengan gen SNCA ini. Nah, di sini kita langsung klik aja yang pertama, gen SNCA pada Homo sapien atau manusia. Baik, ini adalah gambaran lebih lanjut yang berkaitan dengan gen SNCA. Dan untuk pemaparan lebih lanjut akan disampaikan oleh Miftahur Rahma. Kepada Miftah dipersilahkan. Next, kita ngelihat letak kromosom dari gen SNCA. Scroll ke bawah, tolong Iva. Jadi untuk melihat letak kromosom dari gen SNCA itu terletak di bagian genomic context. Nah, di sana keterangan letaknya berada di kromosom 4 lengan panjang with locus 22 number 1. And then untuk jumlah ekson yaitu ada 12. Berikutnya kita melihat fungsi dari gen SNCA. Fungsi Okay. So this is some function dari SNCA, yaitu diantaranya enables HSP70 protein binding atau memungkinkan
gen ini memungkinkan dalam hal pengikatan protein HSP70. Terus fungsi lainnya enables SNARI binding atau memungkinkan untuk mengaktifkan pengikatan SNARE, dan juga gen ini memungkinkan dalam pengikatan aktin, alfa-tubulin, ion kalsium, ion tembaga, dan banyak fungsi lainnya. Berikutnya, berapa jumlah artikel mengenai gen SNTA berapa jumlah artikel eh, terkait gen SNCA di PubMed. Itu terdapat sekitar 2.148, dan untuk jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya itu eh, terdapat 1.927 artikel. Nah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Karisma. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya terkait dengan gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja, kemudian fungsi apa saja, terlibat dalam proses-proses apa, dan komponen-komponennya, itu akan dijelaskan oleh Karisma Anissa. Kepada Karisma Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Eh, di sini saya akan memaparkan apa-apa saja penyakit yang berhubungan dengan gen SNCA ini. Yang pertama itu ada Parkinson disease, dan yang kedua itu ada demensia. Ini menurut di website NCBI ini ada dua disease yang sudah terpublish artikel ataupun jurnalnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya. Nah, pada layar bisa dilihat beberapa fungsi dari gen SNCA ini. The first function is to enables HSP70 protein binding and enables snare binding, enable actin binding, enables alpha tubulin binding, and many more you can see in the screen. And you can read it. All of them is a function from this gene. Oke, kemudian selanjutnya itu saya akan memaparkan proses-proses apa saja yang terinvolve di gen SNCA ini. Nah, prosesnya itu ada di terinvolve di snare complex assembly and activation of system type of endopeptidase activity and adult locomotory behavior. And you can see the process, the another process in the screen. You can read it. All of them is the process that involve in gene SNCA ini. Okay, the next is about the components. Di mana-mana saja, di komponen-komponen apa saja gen ini berada gitu. Nah, seperti yang kita bisa lihat di screen, itu ada located in actin cytoskeleton, in axon terminus, lokasinya juga ada di sel cortex, di sitoplasma, sitosol, dan extracellular region, Gauss cone, and lysosome di membran juga ada, kemudian di lokasinya ada di mitokondria. Kemudian gen ini juga ada di plasma membran. Baik, Haris, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya,
Pemaparan materi terkait dengan reference sequence genomik, kemudian reference sequence mRNA dan proteinnya beserta dengan accession number-nya akan dijelaskan oleh Endatar Niasi. Kepada Endatar Niasi, dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa reference sequence. Yang pertama itu dari Genomics sendiri melalui gene bank-nya. Reference sequence dari gen SNCA tersebut yaitu NG011851,1 dan untuk accession number-nya itu ada NG011851 dan panjang gennya itu ada 113.063 base pairs. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reference sequence dari mRNA. Oh iya, dan gen SNCA itu memiliki dua ekson. Yang pertama, ekson pertama itu berada pada urutan nomor 1 sampai 200 dan nama lain atau sinonimnya itu ada NACP, PARK1, PARK4, dan juga PD1. Dan untuk ekson kedua itu terletak di antara nomor 1470 sampai 1615 yang nama sinonimnya itu NACP, PARK1, PARK4, dan juga PD1. Oke, selanjutnya mengenai reference sequence mRNA-nya. Oke, nomor 1 itu. Oke, selanjutnya mengenai reference sequence mRNA, itu reference sequence-nya NM000345,4, extension number-nya NM000345, dan panjang mRNA-nya itu 3177 base pair. Mengenai fungsinya akan dilihat di sequence protein. Mungkin selanjutnya aja, Rifa. Oke, berikut reference sequence dari protein yaitu NP000336,1 dengan accession number-nya NP000336 dan panjang proteinnya yaitu 140 asam amino. Lanjut mengenai fungsinya. Oke, jadi gen ini tersebut merupakan alpha sinuklein yang merupakan
anggota dari famili sinuklein, yang mana gen tersebut terdiri atas beta dan gamma sinuklein. Dan sinuklein sendiri itu diekspresikan pada otak yang dapat menghambat atau inhibit fosfolipase D2. SNCA tersebut terintegrasi dalam presinaptik, signaling, dan membran trafficking. SNCA tersebut diimplikasikan pada patogen pada penyakit Parkinson. Dan SNCA tersebut merupakan major atau komponen utama pada amyloid plaques pada otak pengidap penyakit Alzheimer. Sudah, maka dari itu dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Endah. Jadi demikianlah pemaparan informasi dari kami kelompok 4 terkait dengan gen SNCA ini. Di mana gen SNCA ini sebagaimana kita bisa lihat sebelumnya juga dari referensi sequencing dari genomnya, protein, mRNA-nya dan sebagainya, maka bisa kita simpulkan bahwasanya gen ini berkaitan dengan penyakit sindrom Parkinson misalnya. Kenapa? Karena penyakit ini, karena dia memastikan agar sikal sinaptik cukup dalam terminal presinaptik. Mungkin sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 KBI. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.